Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih pada berkabar baik, sebaik kabar Arif Java di sini ya. Semoga yang lagi sakit lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sehat terus ya diberikan kesehatan yang betul-betul bermanfaat ya untuk terus berkarya, dan yang pasti juga tetap semangat begitu ya, tetap semangat dalam ya banyak hal kebaikan ya. Oke, pada kesempatan kali ini Arif Java hanya ingin menambahkan, hanya ingin menyampaikan begitu ya. Arif Java di sini punya sebuah video bareng Gus Nur ya, yang mana video tersebut belum sempat ke upload ya di YouTube Riff Organizer ini. Kalau kenapa Riff, padahal udah lama. Insya Allah video tersebut dibuat pada tanggal 27 Juli. Artinya kalau ke sekarang udah udah 3 minggu lebih ya. Nah udah 3 minggu lebih. Nah kenapa nggak diupload Riff? Nah karena video tersebut membahas tentang pembangunan pesantren ya, dengan insya Allah dengan berbagai programnya, yang mana video tersebut Arif Java mewawancarai Gus Nur ya. Nah pertanyaan-pertanyaannya pun datangnya dari masyarakat begitu ya. Nah kenapa nggak diupload? Karena ya menurut Arif Java udah ini ya, oh pesantrennya udah batal. Nah tapi kayaknya ini penting juga Arif Java upload biar nggak salah paham. Nah siapa-siapa yang menanyakan tentang bagaimana sih pesantren Gus Nur dan sebagainya ya, termasuk juga insya Allah di situ ngebahas tentang sumber dananya dari mana dan sebagainya. Terus juga ini merupakan amanah juga ya dari para penanya, dari para masyarakat yang menanyakan waktu itu. Arif Java kantongi, Arif Java rangkum menjadi berapa pertanyaan begitu, terus Arif Java jadiin konten. Semoga bermanfaat ya, simak hingga ending ya, biar nggak gagal paham. Ingat, tetap semangat dalam berkarya, tentu semangat berkarya dengan segala yang ada ya. Apa segala yang ada ya, dengan segala kondisi yang ada, dengan segala keadaan yang ada, harus tetap semangat berkarya. Dan pastikan juga karya kita bukan hanya berorientasi sukses di dunia saja, terlebih hingga sukses kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you dari Arif Java. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita tidak menolak pembangunan itu karena kontroversinya dengan NU di masa lalu. Bagaimana kalau pondok pesantren yang dia bangun pengelolanya diserahkan ke NU? Apakah masih mau ditolak? Oh mungkin begini Gus, NU ini kira-kira masih menolak atau tidak? Mungkin begitu. Oh begitu ya. Saya punya prinsip, orang, anak kalau sudah Al-Qur'annya masuk, maka dia mau jadi apapun, hidup dimanapun, sebagai apapun. Benar. Mau petani, pejabat, pedagang, birokrat atau apapun, asal ada Al-Quran di dalam hatinya, beres. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with Arif Java in this channel, of course, Riff Organizer YouTube channel. Syukur alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya Arif Java bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian, dan kebetulan juga di samping saya sudah ada Gus Nur. Assalamualaikum Gus. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai lupa saya. Iya. Aduh mohon maaf ini Gus ya. Iya. Apa namanya, lagi-lagi saya hadir untuk menanyakan hal yang tentu menjadi perbincangan belakangan ini, terutama di seputar Besuki Raya dan sekitarnya, khususnya di Situbondo, yakni pembangunan pondok pesantren yang tentu tengah dicanangkan oleh Gus Nur. Kali ini saya mengantongi pertanyaan-pertanyaan dari ya masyarakat Besuki. Ada juga yang dari kalangan pondok begitu, ada juga bahkan dari komplit sekali intinya Gus. Jadi mohon waktunya untuk bisa dijawab, karena kalau saya yang menjawab
sekalipun menjawab rasanya mereka kurang puas begitu. Maka dari itu saya bikin konten ini, Gus. Nggih. Bisa langsung saya mulai ini, Gus? Nggih, monggo monggo. Saya rangkum karena ada banyak sekali pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tujuan utama membeli lahan di pedalaman di atas dam gua, yakni di desa Blimbing? Artinya kenapa di pedalaman begitu, Gus? Begitu. Satu persatu ya, Gus. Monggo boleh dijawab. Oh, berarti itu pertanyaan titipan gitu. Oh iya, ada beberapa. Sebetulnya banyak sekali, Gus. Banyak sekali sebetulnya. Cuman karena istilahnya nadanya atau suaranya sama, saya rangkum menjadi beberapa pertanyaan saja. Begitu, Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lagi berada di Besuki, masih di Besuki ya. Kita sampai tadi malam, sekarang masih di Besuki dan luar biasa ini. Kita nggak bisa gerak ini ya. Kemana saya melangkah itu ketemu terus ini sama orang-orang ini. Kok banyak meripatnya orang-orang ini. Banyak ya. Kesana ketemu, kesana ketemu. Banyak yang sayang bersama. Ini beliau kan wartawan yang tadi malam tuh ya. Iya. Dari apa itu? Media apa? Jawara Pos. Oh. Juga Mas Nehar ya. Oh, Mas Nehar. Tadi malam juga ketemu. Sekarang ketemu lagi. Ini ada Pak Haji Dodi nih. Pak Haji Dodi ini dicari-cari orang nih akhir-akhir ini ya. Nah, dan itu yang di sebelahnya itu Pak Johari yang kemarin buka spanduk saya itu yang viral sekarang. Hampir tak laporkan ke polisi. Ternyata beliau menyelamatkan, ternyata improvisasi, dan beliau baik ternyata ya. Ya, jadi gini teman ya, memang akhir-akhir ini saya nggak menginginkan berita ini menjadi viral gitu kan, menjadi santapan konsumsi publik yang sampai negatif ya. Saya nggak ingin seperti itu, tapi kenyataannya ini mengalir seperti bola salju gitu, dan kita nggak berdaya. Udahlah, kalau orang Madura bilang buru kepatuh, lah pacan pengeran lah, rumah lah gitu akhirnya ya. Baik, pertanyaan tadi kenapa? Apa tujuan utama membeli lahan di pedalaman, yakni di atas dam gua desa Blimbing? Kenapa harus di pedalaman begitu? Saya nggak punya tujuan. Saya nggak punya tujuan, saya nggak punya planning, saya nggak punya rencana. Siap. Beda, saya akan nyalon jadi bupati, saya akan nyalon jadi gubernur, saya akan nyalon jadi presiden. Nanti kalau saya sudah jadi gubernur, presiden, menteri, nanti ini tak caplok, ini tak caplok, grand desainnya direncanakan, nanti ini tak ini ya. Beda. Nah, itu namanya direncanakan. Atau beda, ada investor misalkan ya datang ke Besuki, sebelum nyampe ke lokasi kirim tim, kirim titik koordinat, diselidiki, diriset, nanti ini tak buat begini, tak buat begini, tak buat begini, ya kan? Nanti masyarakatnya tak buat begini, tak buat, nah, itu grand design ya, namanya direncanakan. Ini enggak, saya enggak punya tujuan. Catat, saya enggak punya tujuan. Saya itu posisi di Bondowoso. Ada orang wakaf tanah di Bondowoso, namanya Umi Lina. Sertifikat saya bawa, saya sama tim admin, ada 5 orang berangkat ke Bondowoso, survei lokasi, ditemani Gus Toha, saksi. Diantar oleh Gus Toha, putranya Kiai Maksum, Pondok Pesantren Al-Islah. Saya ditemani oleh Gus Toha, nyurvei lokasi tanah yang mau diwakafkan ke saya. Disurvei 4.000 meter lebih. Ternyata menurut analisa, feeling, pemahaman, wah nggak layak. Jauh mas, jauh. Alasannya itu gunung ya. Ya gunung-gunung jati, masuk kampung gitu, jalan setapak gini, waduh, nggak bisa. Aksesnya lah istilahnya. Aksesnya nggak bisa, pokoknya macam-macamnya nggak bisa. Saya ke Bondowoso survei wakaf tanah. Perjalanan pulang makan. Tiba-tiba santrinya Gus Toha, Gus di Besuki ada 2 hektar, harganya sekian, murah. Besuki kan lewat berarti, iya ya udah disinggahin aja. Nah, maka saya belum kenal dengan beliau. Itu singkat cerita, pulang kami ke Malang, mampir ke Besuki, ketemu sama beliau. Jadi nggak ada tujuan.
Nggak sengaja juga. Nggak sengaja, nggak direncanakan. Saya mau bangun pesantren di Besuki, di Dam Goa, nggak. Perkara begitu nyampe sana, matahari tenggelam, maghrib, kok indah pemandangannya. Iya. Jatuh cinta ini hati, terpesona ini mata, beda lagi sudah. Beda. Ya kan? Subhanallah, gitu saya. Itulah keinginan. Nah, subhanallah gitu kan, pemandangannya luar biasa gitu. Cuman itu maghrib. Akhirnya Pak Dodi, saya tak nginep, tolong besok antar pagi-pagi saya ke sini. Kayaknya menarik ini. Jadi nggak jadi pulang ya Gus? Nggak jadi pulang. Nih beliau pagi diantar, wah. Gimana namanya takjub dengan ciptaan Allah kan, subhanallah. Ini sudah jauh mata memandang itu gunung, lembah, ngare. Asik memang. Asik kan. Pemandangannya di situ asik. Wah, nah kebetulan selama ini memang saya punya afirmasi, the law of attraction. Saya punya impian, saya pengen punya kampung akhir zaman. Konsep kampung akhir zaman. Kampung akhir zaman itu gini, syaratnya ya jauh dari kota, dekat dengan bukit, dekat dengan sungai, karena nanti akhir zaman itu huru-hara di kota itu. Iya. Dimana orang makan orang gitu kan, terjadi hukum rimba, jarah-jarah. Nah, maka kampung akhir zaman itu insya Allah, walaupun kota lampu mati, kota sembako sulit, kita di kampung akhir zaman tinggal metik. Semua sudah tinggal ada kan begitu. Itu sudah konsep. Jadi langsung, wah ini kampung akhir zaman. Wah ini pesantren tahfidz Quran, bla 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 bla. Udah gitu aja. Jadi nggak punya tujuan, nggak punya perencanaan. Kronologinya seperti itu, dan akhirnya memang terbeli akhirnya tanah itu. Ya. Jadi pada intinya awalnya saya garis bawahi, ini nggak ada planning di Besuki. Bahkan awal ke Bondowoso. Oh ternyata ya begitulah ceritanya. Kecantollah di Besuki, begitulah ya. Iya. Terus Gus pesan menu mungkin ya. Nggak apa-apa Gus, nggak apa-apa Gus, sambil lalu lanjut Gus ini Gus. Terus pertanyaan. Ini mohon maaf banyak sekali Gus. Iya, monggo dipercepat aja. Iya. Terus udah viral begini, masih juga ada banyak sekali pertanyaan. Cuman untuk tidak mengurangi rasa hormat saya terutama Gus ya, kepada mereka yang menanyakan, ada pertanyaan begini Gus, lahan itu akan dibangun apa, begitu loh, masih ini. Terus yang kedua, dananya dari mana, sekalian saya rangkum. Sebenarnya ini kalau dalam ilmu mantek, ilmu balaghah ya, ilmu apa kalau dari dunia pesantren, ilmu uslub ya. Kalau maaf ya, misalkan Cina matanya sipit, ya singkek gitu ya, celana pendek misalkan ya, datang ke sebuah lokasi, oh ini mau bangun tambak, pasti bisa dipastikan. Oh ini mau bangun hotel gitu. Kan begitu ya, tanpa pun udah tahu. Nah yang jelas, oh Gus Nur ya, oh Cak Nur, oh masa bangun karaoke kan nggak mungkin, masa bikin panggung dangdut kan nggak mungkin. Ya mohon maaf ini, karena ya apa, bagaimanapun juga ini pertanyaan dari masyarakat. Iya, jadi ya perlu kiranya saya sampaikan. Jadi yang jelas pertanyaan itu sudah terjawab baik secara tersurat atau tersirat. Terviral bahkan juga. Nah, udah kita beli tanah untuk pesantren itu sudah umum, udah tersurat, tersirat, udah gitu kan. Terus yang kedua apa tadi? Dananya dari mana ini Gus? Yang uangnya Gus, mungkin seperti itu. Yang penting bukan uang subahat, yang penting bukan uang haram, yang penting bukan uang hasil menjilat, yang penting bukan uang hasil bawa proposal. Nunduk-nunduk ke pejabat bawa proposal, itu bukan gue banget gitu. Iya. Ya ngemis-ngemis ke politikus gitu, haram hukumnya. Jadi itu uang, saya pengusaha, saya bisnismen ya, saya pengusaha properti, saya punya PT. Ya, saya pengusaha properti, saya berdagang. Banyak dagangan saya, ada golok, ada pedang, ada kopi, ada gula aren, ada beras organik. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa deh? Ada sambal, ya sambal dengan 13 rasa.
Dan yang paling meledak itu ada madu ruqyah. Madu ruqyah itu per bulan bisa 20-30 juta omsetnya. Bersih. Agennya di seluruh Indonesia. Gitu ya. Dan banyak lagi karena ini menyangkut keselamatan bisnis ya, karena ini zaman fitnah, saya nggak bisa sebut. Banyak lagi bisnis saya. Jadi saya pengusaha. Nah, di samping itu saya punya komunitas, saya punya jamaah Gus Nur ngaji bareng. Saya punya grup, gitu kan. Nah, dari situ juga kita galang donasi. Jadi di sini tuh ada infak beras tiap Jumat. Di seluruh Indonesia, dilihat di Munjia Channel. Bedah rumah fakir, dilihat di Munjia Channel. Bedah masjid 95-an lah sudah kita bedah. 95 masjid. Mulai dari yang bangun total, renovasi ringan sampai renovasi berat. Uangnya siapa? Uangnya umat. Galang dana, galang donasi gitu ya. Yang satu hati, yang satu resonansi gitu. Benar-benar. Nah, jadi itu intinya. Dari mana dananya? Dari wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau saya kembalikan ke ayat. Iya. Di samping ada sumber yang pasti. Tapi lebih banyak yang kadang-kadang ada, Mas, Tidak terduga. Masya Allah, tiba-tiba 50 juta, 70 juta, tidak terduga. Sering saya gitu, Pak Dodi. Gus, saya dapat pesangon dari perusahaan, ini mau saya kasihkan Gus Nur 50 juta. Untuk apa? Terserah untuk apa buat Gus Nur. Saya udah ngikuti YouTube-nya Gus Nur tuh, ternyata banyak sekali agendanya. Ya? Nah, bukan dari proposal, bukan dari jilat, bukan dari menggadaikan idealisme, bukan dari menggadaikan akidah. Jadi sangat gamblang sekali rasanya. Dan yang penting nggak ngerepoti sampean. Oh gitu. Kan gitu ya. Tapi ini ceritanya saya selalu merepotkan sampean. Misalkan ini, saya bangun pondok pesantren di dalam gua misalkan. Yang penting nggak ngerepoti orang di sekitarnya. Nggak jaluk bantuan yang besuki tahu-tahu lu ono pesantren wis ngono wis. Gak usah mikir dari mana dananya. Oke. Cukup Gus. Mohon maaf ini masih ada Gus. Agak ya wis. Terus sebenarnya kita tidak menolak pembangunan itu karena kontroversinya dengan NU di masa lalu. Kontroversi Gus bersama NU masa lalu ini maksudnya. Bagaimana kalau pondok pesantren yang Gus Nur bangun pengelolanya diserahkan ke NU, apakah masih mau ditolak? Nah, yang menolak nih siapa nih, Gus? Pihak Gus Nur atau yang mana ini? Sampai di situ aja pertanyaannya, Gus. Sekali lagi, sebenarnya kita tidak menolak pembangunan itu karena kontroversinya dengan NU di masa lalu. Bagaimana kalau pondok pesantren yang dia bangun pengelolanya diserahkan ke NU? Apakah masih mau ditolak? Oh, mungkin begini, Gus. NU ini kira-kira masih menolak atau tidak? Mungkin begitu. Atau mungkin juga kalau versinya Gus, kira-kira siapalah begitu tenaga pengajarnya? Boleh nggak orang-orang NU di situ ngajar di situ? Ansor begitu. Saya jawab ya. Saya punya pondok pesantren di Palu. Pondok pesantren tahfidz Quran. Itu ada 13 ustadz, ada 5 ustadzah. Nah, salah satunya ada Ustadz Khairul Razikin, ya. Kediri ya, kita ambil dari Kediri, mulai dari beliau bujang sampai menikah sampai punya anak. Itu NU Tulen, Nahdlatul Ulama Tulen, keluarga besar Nahdiyin Tulen dari Kediri. Ya. Terus itu Ustadz Khairul Razikin. Assalamualaikum. Ustadz Khairul Razikin ini waktu kena tsunami, dia lagi mijetkan anaknya. Waktu gempa tsunami, dia terpisah sama istrinya. Dia gendong bayinya, istrinya dibawa ombak ke sana, dia dibawa ombak ke sana, ombak lumpur. Jadi terpisah sama istrinya 3 hari, 3 malam. Istrinya sampai linglung, stres, kan mantan baru punya anak. Tapi alhamdulillah hari keempat ketemu. Itu Ustadz Khairul Razikin, orang NU Tulen. Terus yang kedua deh, yang dari Gresik, yang ngerti apal kitab kuning itu, artinya lupa ya, ya udah. Di dalamnya kan juga. Nah, orang-orang yang penting jangan Syiah, jangan Wahabi, gitu ya. Kalau hanya
Iya, wallahu a'lam bishawab. Bukan itu, begitu ya. Kan pertanyaannya NU ini kayaknya nih. Iya, Jadi memang ini selalu kita ini dibentur-benturkan terus sama NU ini ya. Iya, iya, iya. Iya, isya antum boleh sampean boleh. Ini udah pasti nih. Sampean apa Wahabi apa Syiah? Nahdiyin. Nah, Nahdiyin, LC beliau. Bahasa Arab, bahasa Inggris luar biasa. Lulusan Yaman ya, Kairo. Nanti beliau yang ngajar di situ bahasanya. Wah. Artinya ustadz atau ustadzah dari kalangan NU juga ada istilahnya semacam peluang untuk bisa menjadi tenaga pendidik di situ, begitu kan Gus? Artinya Iya, bisa, begitu. ini kan sebenarnya yang tidak ada dibikin ada. Atau ginilah saya jawab lah ya. Ini kan apa tadi katanya permusuhan NU saya lama apa? Sebenarnya kita tidak menolak pembangunan itu karena kontroversinya dengan NU di masa lalu. Tidak menolak sebenarnya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, saya akan tetap bertentangan dengan NU. NU-nya Abu Janda. Oh, Bisa diulang Gus? Hah? diulang, bisa diulang Gus. Biar tidak. Benar. NU itu NU yang mana sekarang kan gitu ya? NU yang mana? Orang Arab juga ada Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu kan? Gitu. Orang NU itu apa bisa dijamin semua orang NU baik? Banyak bupati, wali kota, saya nggak usah sebut namanya ya. Iya. Hanya demi jabatannya, walaupun dia nggak punya basic agama, dia rela pakai baju banser, dia rela bersembunyi di balik baju bansernya, baju ansornya, padahal tujuannya untuk mencalonkan diri jadi pejabat, jilat macam-macam. Ini NU yang mana? NU yang mana ini? Kan gitu pertanyaannya sekarang ini. Iya. Kalau dulu sebelum NU yang sekarang ini nggak ada pertanyaan ini. Tapi insya Allah kalau NU Besuki Situbondo Jawa Timur insya Allah. Ya sudah, tafadhol. Bukan, ya. Artinya yang adem-adem gitu. Nah, ini sekarang nih ada ya sudahlah. Intinya kan ada Abu Janda kan juga NU. Kenal nggak sama Abu Janda? Nggak kenal tapi Nggak, tahu. ya kan gimana? Kalau menurut saya itu orang justru merusak, menghancurkan, memporak-porandakan kesucian NU. Kalau menurut saya, kalau menurut Saman enggak ya nggak apa-apa. Gitu loh ya. Jadi siapa? Saya nggak ngerti. Sudah ganti berapa kali ketum coba NU ini? Saya nggak paham itu. Mungkin oke lah Hasyim Asy'ari, terus siapa ada Gus Dur, ya ada Hasyim Muzadi yang terakhir. Kan nggak ada saya seperti ini. Artinya adalah kembali pada pertanyaan apa namanya? Sampai kapanpun saya akan tetap bertentangan sama NU. NU-nya Abu Janda, udah gitu aja. Oh yang begitu. Dan untuk NU Besuki Situbondo Jawa Timur khususnya yang adem ayem ini. Ya, monggo. Artinya ada peluang begitu kan Gus. Oke. Bukan ada peluang. Kalau ada peluang kan berarti kan memang itu NU ya apalah ya. Memang itu siapapun masuk silakan. Oh, siapapun boleh masuk. Iya, jangan dikonotasi begitu. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Musyafir, mau Jamaah Tabligh, masuk sudah silakan. Oh, begitu. Gitu. Bukan NU Abu Janda. Iya. Oke. NU yang mana ini? Selanjutnya Gus. Wah, ini sudah ada yang apa namanya? Tingkat apa ya, pertanyaannya udah di masa yang akan datang ini. Pertanyaannya begini. Kira-kira berapa kapasitas santri yang mampu ditampung? Terus santri itu akan dicetak atau diarahkan seperti apa? Begitu. Sementara ini kita orientasinya ke ini Mas, khusus penghafal Quran. Oh begitu ya. Saya punya prinsip, orang, anak kalau sudah Al-Qur'annya masuk, maka dia mau jadi apapun, hidup dimanapun, sebagai apapun, Benar. mau petani, pejabat, pedagang, birokrat atau apapun, asal ada Al-Qur'an di dalam hatinya, beres. Benar. Saya nggak mikir mau diarahkan kemana, yang penting fokus 30 juz. Subhanallah. Udah itu dulu lah. Karena kalau itu sudah kena, mau matematika, mau IPA, mau biologi, mau apapun ilmu, mau astronom, mau apa, nah yang penting Al-Qur'annya kena, hidup itu imajinasi itu. Nah kebetulan di sana kan lahannya subur, ya sudah berimajinasi, sekalian berkebun.
gitu kan. Iya. Ada lah nanti itu berkembang Mas, jadi saya nggak bisa jawab, itu nanti imajinasi itu berkembang terus itu nanti. Gitu guys. Berikutnya ini Gus. Wah, ini sangat menarik juga. Oke Gus. Sedikit lagi kok. Apa namanya? Melihat akses menuju lokasi, bagaimana langkah dan upaya Gus Nur ke depan? Aksesnya kan demikian Gus. Nah, terus termasuk destinasi wisata Dam Gua di bawahnya, ya kan di bawahnya Dam Gua. Bagaimana prospeknya ke depan? Sebetulnya ini kita bisa ya membaca bisa menafsirkan sendiri sih sebetulnya. Kalau misalnya betul-betul terjadi nanti udah bangun berdiri akan ramai. Tapi versinya Gus ini bagaimana nih? Jadi tergantung makom Pak ya Mas, tergantung makom. Seandainya yang bangun pondok di situ itu mungkin ya kiai yang zuhud ya, kiai yang qanaah gitu ya, kiai yang warok, kiai yang tradisional gitu kan, kiai yang tidak ngerti Facebook, tidak ngerti WA. Ya mungkin ya karomah tetap gitu kan. Iya, iya. Ya mungkin hanya begitu gitu kan. Ya, nah sekarang saya bicara aku gitu kan. Infotainment ada, Komplit. jiwa infotainment punya, entertainment punya, seni punya, dagang punya, bisnis punya, media menguasai. Jadi yo angen-angen itu wake. Kira-kira bagaimana itu Gus? Ya. Bayangan saya ya, pertama ya, ini nanti akan ada, ndak tahu setiap hari apa seminggu sekali akan banyak bis-bis pariwisata yang masuk ke sini. Gitu kan? Ini nanti jangan-jangan ada flying fox apalah itu, kan itu bisa untuk loncat itu. Udah berkembang imajinasi gitu kan. Ini nanti apalagi ya? Ya di situ ada yang jelas sudah tergambar ya, ada klinik sehat. Oh, klinik sehat. Klinik sehat ada sih, sudah arsitek sudah nggarap itu ya Pak ya. Sudah mulai juga. Sudah. Klinik sehat itu meliputi bekam, fasdu, ya refleksi ya, apa tibu nabawi lah, semua pengobatan ala Rasul herbal itu kita siapkan di situ ya. Ada yang gratis untuk duafa, bayar untuk yang kaya raya kan gitu. Ruqyah itu kita siapkan di situ. Terus apa lagi ya yang sudah ya? Menara. Nggih, menara. Nggih, ada towernya, ada menara yang akan menjadi simbol nanti mercusuar. Kurang lebih seperti itu. Apa? Masjid? Ya kenapa? Otomatis udah. Nanti ditunggu, kita sudah. Ya, maaf ini ada pertanyaan juga dari teman-teman yang hadir di sini. Kira-kira ada masjid? Insya Allah kalau pondok pasti otomatis ada. Ya, kita sudah kemarin sudah kita datangkan arsitek dari Surabaya kan. Waktu alat berat datang itu kan ada arsitek, udah digambar. Iya. Ditunggulah gambarnya. Tidak menutup kemungkinan renang. Kan gitu kan, semua tergantung lahan. Kompleks. Ya, jadi lahan itu nanti akan memancing imajinasi, tergantung lahan. Iya. Ada villa lansia. Wah, siapa? Kita sudah punya konsepnya. Villa lansia itu gini, banyak orang yang menelantarkan orang tuanya, anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Ya, cuman sementara konsepnya kita hanya memilih orang tuanya yang anaknya kaya-kaya. Kita belum berpikir yang duafa ini untuk yang ini. Orang anaknya sibuk sampai orang tuanya nggak terawat, itu dititipkan di sana, diajari ngaji, berkebun, itu kan menghafalkan Al-Quran, itu villa lansia ya. Ada perumahan syariah tanpa riba, tanpa bunga, tanpa bank, tanpa sita, tanpa denda. Itu nanti berkembang Mas. Aduh, imajinasi ini nggak ada batasnya Mas. Pokoknya tergantung lahani lah. Gitu ya. Rasanya begitu saja dulu Gus apa yang sudah saya pertanyakan, dan semoga subscriber Rif Organizer dan insya Allah ini juga tayang di Munjiat channel bisa mewakili ya segala sesuatu yang menjadi pertanyaan saudara-saudara sekalian.
Terima kasih Gus. Oke. Semoga apa yang menjadi rencana Gus senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Arif Java selaku YouTuber dari Rif Organizer, saya thank for you all, ucapin banyak terima kasih kepada Anda sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam berkarya.